Hai guys, balik lagi channel Fahmi Studio. So kemarin ada yang request tutorial untuk ngebikin renderan sinematik ya, adegan helikopter ya. So mudah sekali. Untuk tutorial kali ini gue akan menggunakan aset gratis ya, UH-60A Black Hawk dari Vigilante. Jadi langsung aja teman-teman mendownload asetnya. Dan untuk environmentnya gue akan menggunakan ini ya, favorit gue, Rural Australia, yang pastinya gratis juga. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan environment yang sama, silahkan di-download juga. Kita lanjut ke Unreal Engine, dan di sini gue menggunakan Unreal Engine 5.2. Teman-teman di sini bisa memilih satu di antara 3 map yang ada ya. Ini bawaan dari si Rural Australia yang sudah di-download tadi. Gue di sini menggunakan si example map yang 01. Dan jika teman-teman sudah memilih mapnya, silahkan mencari sebuah spot yang agak kosong ya, untuk kita menaruh helikopter kita. Untuk helikopternya, gue akan menggunakan ya, di sini ada 2 blueprint ya di foldernya, dan yang gue gunakan yang tidak ada tulisan showcase-nya. Yang ini ada tulisan showcase, yang ini tidak ada. Yang ini akan kita gunakan. Tinggal di drag and drop aja ke lokasi yang teman-teman inginkan ya. Boleh diatur kira-kira nanti angle shotnya dia mau take off dari sebelah mana. Mungkin cari foreground dikit. Ini kita belum nge-add kamera ya, baru kira-kira framing kira-kira aja. Selanjutnya kita harus membuat sebuah sequence ya, untuk menganimasikan si helikopternya. So klik kanan, gue udah membuat sebuah folder baru yang namanya movie cinematics level sequence, dan seq_heli ya ceritanya. Oke, dan langsung aja di double klik. Setelah sequencernya sudah terbuka, teman-teman bisa ngedrag si helikopternya ke dalam sequence-nya. Oke, so kita udah ada referensinya, dan selanjutnya kita akan menganimasikan itu adalah si transformnya ya, karena dia dari posisi diam di sini ya, landing ya, dan pelan-pelan dia akan terbang ke atas. So itu artinya dia akan bergerak di aksis Z-nya ya. So mungkin ini untuk timelinenya sedikit terlalu pendek ya, akan gue dobelin. Dan gue biasanya suka bikin sinematik itu di 24 fps. Gue akan set di 024. Oke. Kita tarik sedikit, dan gue akan coba ya, mungkin dia akan mulai take off di detik kedua ya. Akan pasang keyframe, dan dia akan terbang ke atas ya, kira-kira seperti itu. Oke ya. Selanjutnya kita akan membutuhkan sebuah kamera ya. So di sini bisa diklik dan cinematic cine camera actor, dan bisa diklik kanan dan pilot camera actor. Mana helikopternya? Itu dia. So gue akan mundur sedikit untuk framing. Dan mungkin kalau mau ada beberapa setting yang dirubah ya. Misalnya nih ganti sensornya ke DSLR biar lebih wide, terus bisa disetting juga mau pakai lensa apa ya. Di sini gue biarin di universal zoom dulu. Dan selanjutnya gue akan ngedrag kameranya juga ke dalam sequencernya dulu. Oke, kameranya sudah masuk, dan kita bisa klik ini ya, ada icon kameranya untuk nge-lock dulu. Dan actually ini kita posisinya harus ngambil ketika dia belum take off dulu ya. So mungkin kira-kira seperti ini ya. Oke, ini shotnya cakep. Oke, kita mulai dari sini posisinya. So kita akan nge-animate juga nih si kamera movementnya ya. Misalnya dari awal ini dia sini, kita akan kasih ini ya, keyframe juga. Dan ketika dia mulai take off, mungkin sampai sini ya, kita kasih keyframe lagi. Dan ketika dia udah naik ke atas, di sini kameranya ngikutin, ngelihat ke atas seperti ini ya. Kita coba tes. Helikopternya take off, dan kameranya ngikut ngelihat ke atas. Oke. Agar kameranya tetap fokus ke helikopternya ya, teman-teman bisa menggunakan fitur ini ya. Untuk fokus metodenya ini dirubah ke tracking ya, dan track focus settingnya ini ada eyedroppernya ini ya, pipetnya bisa diklik dan diselect ke si
helikopternya. Ya, jadi sekarang fokusnya akan selalu kepada helikopternya. Dan kalau teman-teman mau ngetes ya untuk fokusnya, di sini ada show visualize depth of field layers. Nah, biasanya ini yang hijau itu adalah foreground dan yang biru itu adalah backgroundnya. Dan teman-teman bisa scroll, bisa pastikan apakah sudah sesuai atau belum. Dan bisa dilihat ini harusnya helikopternya warnanya hitam ya. Dan itu karena bisa dilihat di sini actor to tracknya belum masuk ya, tadi belum berhasil. So mungkin gue akan klik aja ya dan gue akan pilih di sini di list ini. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa helikopternya itu warnanya hitam ya. Jadi foregroundnya hijau, objek yang terfokus dalam fokus itu akan berwarna hitam dan backgroundnya akan berwarna biru. Dan sekarang teman-teman bisa lihat bahwa helikopternya akan selalu in focus. Ya, kalau sudah aman bisa dimatikan ya untuk visualize depth of field layernya. Selanjutnya kita akan menambah untuk pergerakan baling-balingnya ya, karena kalau tidak bergerak pastinya akan sangat-sangat aneh. So gue akan seleksi blueprintnya si West Heli ini dan gue akan menambahkan untuk tracknya itu adalah untuk skeletal meshnya. Setelahnya gue akan seleksi skeletal meshnya ini dan menambah track untuk di sini ada yang namanya anim instance ya. Gue akan select anim instance-nya dan select anim instance-nya dan di sini ada beberapa track. Dan di sini teman-teman bisa lihat di sini ada rotor speed, main rotor speed dan tail rotor speed. Yang kita akan gunakan adalah si main rotor speed dan untuk yang baling-baling belakangnya itu adalah yang tail rotor speed. Dan ini kita bisa kasih keyframe, ini dia ada di mulai di posisi 0 ya, dan mungkin kita akan keyframe di sini. Dan ini tidak perlu banyak-banyak ya, angkanya bisa disetting ke sebelum dia take off itu ke angka 1. Karena dia cukup dari 0 ke 1 ya, 0 ke 1. Baru dia akan terbang ke atas. Nah, tapi mungkin teman-teman akan notice ketika gue pencet play, dia akan naik ke atas tapi baling-balingnya tetap tidak bergerak. Ini tidak apa-apa, ketika di render baru baling-balingnya akan bergerak. Kalau teman-teman ingin lihat, ini bisa disimulate aja ya di play. Dan kalau ini gue play untuk sequence-nya bisa dilihat dia baling-balingnya akan mutar ya. Jadi tidak usah khawatir, yang penting adalah hasil renderannya. Selanjutnya agar adegannya lebih menarik ya, gue akan menambahkan untuk efek debu-debunya ya ketika baling-balingnya mulai berputar dan helikopternya mulai take off. So gue akan menseleksi blueprintnya lagi ya, ini si West Heli-nya, dan gue akan nambah track untuk yang namanya dust plume. Nah, ini dust plume-nya ini adalah particle system, so gue bisa menambah track lagi, dan di sini ada parameter yang namanya prop speed. So ini adalah parameter yang intinya kita kayak mau ngasih tahu ini propellernya sudah berjalan full atau belum ya. Ketika dia berjalan full, artinya untuk debunya akan sangat banyak. Jika propellernya berjalan pelan, debunya akan ada efeknya sedikit saja ya, kira-kira seperti itu. So sama seperti tadi, gue akan mulai animasikan si prop speed ini di 0 dulu. Kita kasih keyframe, dan ketika dia sudah full speed dia akan maksimal. Ini gue coba di 1 dulu ya, apa benar di 1. Dan teman-teman bisa lihat di sini sudah muncul ya, ada beberapa kart debu ya yang muncul. Tapi ini masih terlalu sedikit ya. Mungkin gue akan naikkan ke 100. Nah, itu bisa lihat debunya sangat-sangat banyak. Jadi baling-balingnya belum mutar. Ketika dia mulai mutar, debunya semakin banyak ya, dan dia akan mulai take off. So pastinya ketika dia sudah mulai take off, mungkin dia akan mulai menurun lagi untuk intensitasnya ya. Sampai sini dia akan kembali ke 0 ya. Jadi 100 dia take off, terus dia akan ke 0. Nah, cuma di sini masalahnya adalah untuk si particle systemnya ini ya, dia mengikuti helikopternya naik ke atas, dan itu agak aneh ya. So untuk memperbaikinya sangat mudah ya. Gue akan menambah track untuk transform juga untuk si particle systemnya. So track transform, dan yang akan gue lakukan adalah ketika helikopternya naik,
si partikelnya ini akan justru ngelawan arah, dia akan turun ke bawah. So gue akan kasih keyframe di momen helikopternya akan mulai naik ke atas, dan ketika dia mulai naik, nah ini untuk partikel sistemnya akan kita turunin mungkin ke sini. So bisa dilihat ya, ketika dia mulai naik, partikel sistemnya tetap stay di tempat. Setelah itu dia akan ikut naik ke atas, tapi kan karena sudah tidak ada efek prop speednya di sini sudah 0, jadi tidak akan kelihatan ya. Dan mungkin ketika helikopternya sudah mulai naik ke atas, kita bisa kasih rotasi sedikit ya, biar tidak terlalu kaku juga rotation. So kita akan di yaw kali ya, mungkin ke arah ke sana. Oke, so dia take off, dan kita kasih keyframe, dan dia akan mulai muter ke arah sana. Oke, bisa dilihat. So sebenarnya sekarang sudah selesai untuk animasinya, tinggal di render aja. Tapi beberapa adjustment terakhir yang akan gue lakukan adalah gue akan select kameranya lagi, dan gue mau nambah sedikit vignette ya, nambah vignette sedikit. Ini bisa dilihat biar lebih dramatis ya. Bagian-bagian sampingnya menjadi lebih gelap, ini terlalu gelap ya, 0,5. Dan untuk motion blurnya juga ya, mungkin ada yang perlu disetting sedikit untuk disesuaikan dengan kameranya. Nih target FPS-nya akan gue rubah ke 24. Oke, ini sudah oke. Dan sekarang kita sudah siap untuk nge-render. Dan ini di sequence-nya, di sini ada lambang ini ya, clapper-nya ya. Dan pastikan kalian teman-teman sudah mengaktifasi plugin untuk movie render queue-nya. Kalau ini belum muncul di sini, teman-teman bisa ke plugins ya, dan ketik movie, dan pastikan ini movie render queue-nya sudah ada centangnya ya. So tinggal klik icon clap-nya, dan di sini teman-teman bisa melakukan beberapa setting ya. Contohnya gue akan nge-render ini ke PNG sequence, bukan JPEG ya. Gue lebih suka menggunakan PNG. Dan untuk EE-nya, anti-aliasing-nya juga ini harus kita override, dirubah ke none. Jadi kita matikan dulu karena kita akan menggunakan menaikkan temporal sample count-nya ke kira-kira ke 17 ya. Jadi teman-teman jika ingin ngerender sebuah adegan yang banyak pergerakannya ya, action, apa pesawat lewat dan sebagainya, agar motion blur-nya bagus, pastikan teman-teman menggunakan yang temporal sample count yang dinaikkan. Oke, ini sudah oke semuanya, dan untuk outputnya juga udah sesuai. Ini frame rate-nya 24 fps. Oke, so PNG sudah aman semuanya. Bukan klik accept, dan sekarang tinggal di render lokal saja. Setelah rendernya sudah selesai ya, teman-teman akan mendapatkan image sequence seperti ini. Dan jika teman-teman coba klik salah satunya, bisa dilihat ya, gambarnya sangat cakep, motion blur-nya juga rapi, fokusnya dapat dan sebagainya. So sekarang teman-teman bisa menyatukan image sequence ini, contohnya dengan aplikasi seperti Premiere ya. So di sini gue sudah membuka Premiere Pro, dan gue akan klik kanan untuk import image sequence yang tadi. Ya, pastikan di sini dicentang ya untuk image sequence-nya. Open, dan ini bisa diklik kanan dan di modify dan interpret footage, karena kita harus mengasih tahu ke Premiere Pro-nya ya bahwa ini tadi kita rendernya itu 24 fps. Oke, dan gue akan drag ke timeline, dan akan gue coba play ya. Dan pastinya sekarang teman-teman tinggal menambahkan musik track ya yang keren, dan juga bisa mencari untuk sound effect helikopter take off-nya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman mau request tutorial lainnya seputar Unreal Engine, silahkan tulis di komen. Jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.